Sambil jalan kita menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat. Mudah-mudahan ini adalah sehat yang bisa kita gunakan dalam taat, sehat yang kita syukuri, sehingga Allah berkenan menambahkan kenikmatan tersebut kepada kita, menghindarkan kita dari berbagai macam mara bahaya dan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Doa keberkahan dan rahmat ibu-ibu, bapak sekalian, bagian yang tak terlepaskan dari panjatan doa kita, mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan ini menjadi pengikat kuat erat hati kita kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam, wasallam. mendorong kita untuk setiap saat terus meningkat, patuh mengikuti jejak beliau sehingga kita dikenal, mendapatkan petunjuk, serta di akhirat diberikan syafaat. Amin. Amin, amin ya Rabbal Amin. Alamin. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan di dalam memahami ajaran agama ini, agama yang begitu mudah, mudah-mudahan kita pahami dengan mudah, lebih lagi bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Mari kebersamaan kita pada hari ini kita optimalkan, kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pelajaran baru, pelajaran 22 insya Allah. Ini menambah semangat dan optimisme kita bahwa dengan kesungguhan, kesabaran, serta istiqomah kita bersama, ada banyak yang bisa kita pahami dari ayat-ayat dari bahasa Arab Quran. Untuk itu, mari ibu-ibu, bapak sekalian, tetap dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulakan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma rabbana rabbana zidna ilman zidna nafi'an ilman warzuqna fahman warzuqna wasi'an fahman wasi'an birahmatika ya birahmatika ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Baik ibu-ibu, apa sekalian izinkan kami menampilkan materi yang akan kita bahas pada pelajaran kita yang ke-22 ini. Ya, tajuknya, judulnya, tema yang akan kita bahas pada pelajaran yang ke-22 ini adalah at-ta'atu wal khudu. At-ta'atu wal khudu. Ya. Ini kata pertama sudah terserap menjadi bahasa Indonesia ya, ibu-ibu Bapak sekalian. Ya. Sedangkan kata yang kedua ini baru muncul di dalam kajian kita. Nah, seumpama ada yang belum paham, ya, sebelum ada yang belum paham maknanya, maka kita bisa menggunakan pendekatan konteks keumuman ya, konteks keumuman yang yang kita sering dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Ada yang belum terpahami, seumpama ada itu yang akan jadi bagian dari pembahasan awal kita sebelum kita masuk ke teks utamanya. Kudu apa itu? Al-khudu. Iya, Al-khudu. baik. Kudu. Ibu-ibu apa sekalian, saya teringat dengan beberapa ungkapan ya, ada beberapa pasangan ungkapan yang kita sering
yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau ada kata lalu yang teringat apa, Ibu sekalian? Lalu lalang. Oke, bagus. Apalagi? Oh, padanan. Lalu Lalu Oke, lintas. bagus. Ada lalu lalang, ada lalu lintas gitu. Kalau subur apa subur? subur Makmur. makmur. Nah, bagus. Kalau adil? Adil Beradab. adil makmur juga. Iya, ada adil makmur. Kira-kira begitulah Ya, kata-katanya. ya. Coba Ibu Bapak sekalian, kalau kata atoah dalam bahasa Indonesia apa? Yang Indonesia ya, orang Indonesia ya, bukan yang Padanan diserap bahasa gitu ya. Indonesia. Taat. Patuh. Bukan yang diserap, bukan yang diserap. Bahasa Indonesianya. Patuh. Oke, Patuh. bagus. Oh, Nah, kira-kira kalau ada temennya seperti tadi, ada lalu lalang, lalu lintas, Patuh. subur makmur, gemah ripah, loh jinawi kan. Nah, kalau patuh, patuh, tunduk. pinter Bu Fauzia. Dapat dah. Tunduk itu tunduk berarti ya. Gitu. Tunduk. Tunduk. Patuh, tunduk. Iya, gitu ya. Bisa kita pahami demikian ya. Oh, jadi Patuh tunduk. dan tunduk. Tunduk. Patuh dan tunduk. Tunduk. Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu sekalian. Kita baca, ini isinya, ini yang akan kita bahas ini adalah doa. Hmm. Yang kita akan bahas ini teks pokok kita pada pelajaran ke-22 ini itu diambil dari doa. Ya, doa ketaatan ya, doa kepatuhan, doa ketundukan ya. Kepatuhan, ketundukan. Apa nama doa tersebut? Doa Doa kunut. 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 Ya. Kalau ibu-ibu, Bapak sekalian ya mencoba untuk memprediksi kunut itu kira-kira ya, kira-kira 3 huruf dasarnya apa? Andaikan gitu. Tapi kalau misalnya butuh ya butuh tulisannya kita bisa tulis ya. Ditulis, Pak. Ada kof, ada nun, ada waw, ada ta gitu. Kah, mana dia Pak tulisannya Pak? Jadi, Mana dia? Nah, dibayangin ya, Pak. nun, Oh iya. kona, kof nun dan Oke, coba ya. Kita coba. kof nun kunut. Iya. Kebayang ya, Bu ya? Kebayang kah? Bayang, terbayang. Oke, coba. Jadi hurufnya apa? Kof, naku, nut, kof, nun. Nah, gitu tuh. Kira-kira itu 3 pokoknya apa? Kof, nun, dan Pakai feeling aja, pakai feeling aja. kof, nun, ta. Kof nun alif. Ya, oke. Yang lain ada kof nun alif, ada kof nun wau. Ta. Iya, Nah, bagus. satu Ada lagi. juga yang kof nun dan ta. Tak, ya. Nih, kalau mengambil wawu, ini resikonya, ini kan bisa dipahami dari temenan nih. Temenan. Ya. Iya. Jadi, wawu itu nanti bisa berganti dengan yang lain bersamaan dengan gitu ya. Temennya apa? Oke, baik. Bisa kita lanjutkan ya, bahwa ada kof, ada nun, dan ta. Coba ibu-ibu, bapak sekalian, kalau dia mengikuti pola katib, jadinya apa? Katib. Kof, nun, ta. Ikuti pola katib. Berarti kaonit. Iya, bagus. Konit itu kalau dilihat dari ilmu yang pernah kita miliki, itu mudzakkar apa mu'annas? Kaonit pakai tak ya. Jadi harusnya muzakkar. Oke, bagus ya. Ketika konit mudzakkar berarti sama dengan muslim ya. Ya. Kalau muslim mu'annasnya apa? Muslimah. Oke. Berarti kalau konit, Konitah. iya, bagus tuh. Udah jadi nama tuh. Konita. Konita itu taat ya Pak? Pintar Ibu Fauzia. Iya. Itu. Konita taat. Iya, ya itu semakna ya, semakna. Ini tiga ini bisa kita dari judul tadi. Ada kata yang katakanlah ini bersinonim ya, ada atoah, ada al-hutu, ada al-kunut ya, al-kunut gitu. Doa taat. Konitah, jadi nama konita.
katanya konita. Baik, itu seputar judul ibu-ibu apa sekalian. Yuk kita lanjutkan dengan membaca ya. Kita membaca bersama telaah doa kunut yang akan menjadi dasar kita untuk memahami lebih dalam ya, lebih dalam materi kebahasaan dan tata bahasa bahasa Arab yang akan kita kaji pada pelajaran ke-22 ini. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya. Tuh, berapa persen yang tertebak maknanya? Tertebak. Rasa-rasa lah gitu kira-kira. Rasa ya. Allah Takdir, apa indah. Takdir ya. Nebak-nebak sih. Berapa ya? Iya. Nebak-nebak 80 deh, Pak. Alhamdulillah. Tapi menyusunnya nggak bisa, Pak. Enggak usah. Yang tidak bisa dilakukan tidak usah. Paling kita yang kita perlu lakukanlah belajar ya. Yang perlu kita lakukan adalah belajar. Ya, baik. Untuk baris pertama, adakah yang belum tertebak? Gini petunjuk. Ya, baik, aman ya. Nanti Ibu Fauzia boleh coba nanti ya, boleh coba. Kita berbagi ya, satu orang satu potong ya, satu potong ayat ya, ayat doa maksudnya doa. Di baris kedua sehat ya. Wa'af ini sehat ya, Pak ya? iya, oke. Wa'af ini. Itu yang kita itu sering ucap tuh afiat. Nah, gitu kan. Afiat katanya. Afiat ya, afiat. Baris kedua bagaimana? Aman? aman. Aman, baik, berikut. Ntar kalau ditanya udah nggak aman. Nggak apa-apa, itu artinya kita tinggal ubah settingannya nanti. Settingannya kalau sekarang kan masih ya beberapa yang men-setting pemikirannya adalah aman sebelum ditanya. Nah, nanti kan berarti tinggal diubah sistemnya. Aman kapan saja, baik mau ditanya atau tidak ditanya, aman gitu. Oke, baris ketiga ibu-ibu sekalian. Sorro ini apa? Keburukan kali. Waktu selama kodoni, jauhkanlah aku dari keburukan. Apa innaka takdir, maka sesungguhnya engkau memutuskan apa yang Kodoit, Bang. Ya, baik. Kodoit. Baik. Oke, ini jadi catatan kita ya.
catatan kita itu ya. Kode. Oke, baik. Baris ketiga ada qadoid. Ya, kode. Baris yang keempat. Ya, yazillu. Baik. Yazil. Wa in Yazillu. la yazil. Walia. Ya izu. Ya Iya, iz. baik. ya izu. Ya iz. Ya iz. Yazil. Ini kata dasarnya. Ya, terakhir, baris terakhir. Fi'il mudhari. Tabarak tu Rabbuna. Tabarak berkah Rabbuna kamu Tinggi. wa ta'ala. Ta'ala tinggi ya. Ta'ala tinggi. Janjikan. Ta'ala yang maha tinggi. Waduh. Udah. Oke, alhamdulillah, ibu-ibu, bapak sekalian. Nah, saya selalu bahagia melihat seperti ini. Itu dari sekian banyak kata yang ada, ya kalau nyelip apa lewat apa itu ya lepas 3, itu udah bagus itu. Kita nggak kebayang ini akan bisa kita capai kalau kita nggak berproses bersama. Wah, pede. Bukan pede, namanya GR kalau begini. Tapi saya kan harus optimis saya. Harus optimis ini bersama ibu-ibu sekalian. Ya, Bapak gitu ya. Walaupun belum pernah belajar bahasa Arab lain sebelumnya, ya kita bisa mandiri. Kita bisa mandiri. Nah, baik ibu-ibu, Bapak sekalian, kita gitu ya, kita mencoba untuk gitu, mencoba memahami kata-kata ini gitu. Kata-kata yang tadi ditanyakan dengan melihat. Kita coba mulai dari ini, dari melihat konteks penggunaannya. Udah. Ya, kita akan lihat dari konteks penggunaannya. Ya, kita misalkan ya mulai kita mulai ibu-ibu apa sekalian yang punya gitu ya, yang punya katakanlah yang merasa tertantang, ya pakai pilihan ini lebih bagus. Yang tertantang untuk memahami kata yazillu. Yazillu. Gimana? Bisa kita coba? Nah, baik. Ini posisinya, ya konteks posisinya ini untuk dua ungkapan ini itu memiliki makna pertentangan. Tuh, memiliki makna pertentangan. Bahwa yazillu ini adalah kata yang maknanya bertentangan dengan kata walaid. Walaid. Yaizu ini bermaknanya bertentangan dengan kata adaid. Adaid. Kata yazillu ini maknanya bertentangan dengan kata yaizu. Yazillu bertentangan dengan kata yaizu. Nah, namun di sini karena kita yang tidak masuk dalam daftar kata yang dilingkari adalah walaid dengan adaid. Nah, begitu caranya adalah kita bisa mencoba mendekatkan diri kita kepada makna kata tersebut. Nah, misalkan kita ambil dari kata yaizu. Caranya begini ya, ibu-ibu, awas sekalian, seperti biasa. Biasa mana Pak Guru? Ya, kita gunakanlah pendekatan kita yaitu dengan ciri khusus bahasa Arab. Coba dilihat ibu-ibu apa sekalian, yaizu ini bentuk berapa kira-kira? Bentuk 2. Namanya apa?
Fi'il mudhari. Baru. Iya, bagus. Dengan memahami itu fi'il mudhari, kita tahu mana yang pokok dan mana yang tidak pokok. Apa 3 huruf pokoknya? Ain Ain. Za. dengan zal juga. Apa 3 pokoknya? Ain, zal, zal. Iya, ada ain, zai, zai. Zai. Nah, Zai, kita zai. sebut dengan zal ya, dal zal ya, zal gitu. Zal. Coba Zai. sekarang 3 huruf pokok itu kita geser dikit supaya dia ya, kita geser sama polanya dengan rohim. 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 Di Aziz. Iya, oke, Aziz. bagus. Aziz. Rasanya kalau sudah ketemu Aziz, Oh, apalagi yang sudah belajar dengan Ustadz Azizi, Ikhwan Azizi, dapatlah itu. Aziz. Nanti habis Apa itu yang teringat? Aziz. perkasa. Ya, Perkasa ya. Nah, ya, perkasa. Hmm. Nah, kalau yaizu maknanya demikian, berarti yazilu maknanya apa? Yazid. Lemah. Nah, Lemah. bagus. Lemah. Itu. Apa kata lain ya? Apa kata lain yang berdekatan dengan kata lemah, Bu Fauzia? Tidak berdaya. Bagus. Apa lagi? Lemah, tidak berdaya. Hmm, Hina. apa? Bagus. Hina katanya. Ya, bagus itu. Hina. Ya. Tuh, berarti apa tadi mananya? Hina katanya. Hina. Hina, lemah, tak berdaya sebagai lawan dari kata perkasa. Aziz. Nah, baik tuh. Jadi berdasarkan itu, nah bisa kita coba rumuskan maknanya sekarang. La yadhillu man walaita. Tidak akan hina. Tidak akan hina. Tidak berdaya orang yang Hina. menolong. Lay itu apa sih? Lay menolong ya? Akan hina orang yang kau sayangi. Yang disayang. Yang disayang. Tolong. La yadhillu man walaita. Tidak akan hina orang yang engkau sayangi. Iya, oke, bagus. Masih ingat itu apa? Ciri khusus bahasa Arab yang keenam? Terdapat 2 pola. Iya. Iya, bagus. Kalau bahasa Indonesia? Satu pola. Satu. Apa pola yang satu itu? Subjek, predikat. Nah, coba begitu caranya. Subjeknya mana, gitu ya. Predikatnya mana. Kalau ada keterangan, kalau ada objeknya ditambahkan setelah itu. Bagaimana jadinya kira-kira? Berarti mulai dari Allah ya? Atau dia? Yang mana Allahnya? Dari yazillu. Domirnya yazillu. Mana Allahnya? Mana Allahnya? Oh, nggak ada. Jadi Iya. dia. Dia. Hina. Dia. Dulu apa tadi hina? Hina. Atau Mulai dari orang. subjeknya dulu. Bisa dari man. Ya. Dari subjeknya dulu. Man. Subjeknya mana? Man. Orangnya. Subjeknya mana katanya. Ini kan dulu ingat begini nggak? Ingat nggak begitu? Ingat nggak dulu di buku 1 ya, di buku 1 pelajaran awal tuh 2. Katanya apa? Di surat Al-Alaq terakhir apa katanya? Alamal insana malam ya'lam. Coba. Malam ya'lam. Apa itu maknanya? Apa yang tidak diketahui. Apa yang tidak engkau ketahui. Apa yang tidak engkau ketahui. Belum engkau ketahui. Atau belum. Apa yang tidak engkau Malam ketahui. ya'lam. Apapun. Apa yang tidak Lupa tidak kita ketahui. juga. Ya. Coba nih ibu-ibu, apa nih? Perhatikan kalimat saya ini. Mana yang lebih cita rasa Nusantara gitu ya, dan cita rasa kearab-araban. Nah, kalimat saya adalah gitu. Saya tidak tahu. Tidak saya tahu gitu. Mana itu yang cita rasa Nusantara?
Saya Saya tidak tahu. tidak Tidak tahu. tahu. Tidak saya tahu. Saya tidak tahu. Iya begitu. Jadi tidaknya itu taruh di belakang. Ya, ya, ya. Ya, karena dia akan menjadi keterangan. Oh gitu. Ya, 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 ya. Bagaimana kira-kira jadinya? Subjeknya Orang yang Universal. orang yang engkau kasihi, orang yang engkau tolong, orang yang engkau lindungi, Tidak akan tidak hina. akan dihinakan gitu. Tidak Iya akan bagus. terhina. Gitu. Kayak bagus kan begitu. Iya, iya, iya. Itu. Orang yang engkau tolong tidak akan lemah tak berdaya. Kata Bu Oh. Fauziah begitu. Orang yang Tadi. sayang tidak akan hina. Orang yang engkau kasihi tidak akan menjadi hina. Nah. Gitu. Oke. Kan Ya, ya. bisa begitu maknanya. Ya. Tidak akan hina. Tapi nggak apa-apa juga lah. Itu tidak akan hina orang. Ya nggak apa-apa juga kalau Iya, nggak tidak apa-apa akan hina sih. orang yang engkau kasihi. Kan Tapi bisa kita juga. ini kan ada kecenderungan ya. Kecenderungan belajar itu tidak sekedar ini katanya, ini artinya, ini katanya, ini artinya, ini katanya, kan kita begitu. Nggak apa-apa kalau bisanya segitu kan, nggak apa-apa. Tapi kan saya dan ibu-ibu, bapak udah terbiasa gitu. Bagaimana kalau kita ikutin ciri khusus bahasa Arab yang ke-6? Beda dah itu ceritanya. Beda itu ceritanya. Nah, coba yang berikutnya ini yang tadi wala ya'izzu man hadaita. Lawanan. Hina mulia. Orang yang engkau musuhi tidak akan mulia, tidak akan Iya. perkasa, tidak akan kuat. Iya, nggak bisa. Orang yang memusuhi engkau Kita bisa juga tambahkan kata lain ya. Orang yang engkau musuhi tidak akan pernah jadi mulia. Tidak akan menjadi perkasa. Perkasa. Bisa kita pahami demikian. Iya. Oke. Ya, gitu ya. Itu. Tapi kalau mau pakai yang biasa saja ya, berarti kita mengikuti pola bahasa Arab yang predikatnya dulu baru Iya, iya. gitu. Predikatnya dulu baru subjek gitu. Oke. Ya. Oke. Baik, itu ya. Nah, kita tersisa satu ini, tersisa satu. Alhamdulillah, saya tidak kehilangan kesempatan untuk dapat pahala lewat jalur dialog dan tanya jawab bersama ibu bapak sekalian. Iya. Bu Yayu, Ya, Pak. kita coba bahas ya. Coba kita coba bahas. Ini coba amati kata kodoita dengan takdi gitu ya. Kodoita dengan takdi gitu. Apa terlihat di situ ada 3 huruf yang sama di situ. Ada Pak. Apa itu? Alf, Do, dan ya Pak ya. Iya, bagus. Baik, sekarang coba lihat ya. Coba lihat ya. Ini ada kof, ada ya Bu ya? Ya. Ada dot, ada ya? Ada. Ya. Kemudian ada ya, ada ya? Ya. Nah, 3. boleh Ibu berikan informasi lah atau ingatkanlah kita ini apalah yang terjadi atau apa yang bisa dipahami di balik fenomena tersebut. Ada dot, ada ya gitu. Wah, ini kan namanya ilmu ini nih. Ilmu apa? Ilmu pelet, bukan ilmu pelet, bukan. Ilmu apa, Bu? Iya. Ini temenan. Apa ya Pak? Ada yang ingat ilmu apa nih? Ilmu temenan. Ilmu temenan. Kok bisa jadi temenan? Habis kena ilmu pelet. Coba karena Bu Yayu nggak ke situ pikirannya. Ini kaitannya ilmu temenan, Bu. Apa maksudnya ilmu temenan? Karena ini ya cocok lah ya, karena ini ada kasroh. Maka kalau sudah dipahami demikian, coba lihat berikutnya.
Yuqdo. Apa Ibu melihat itu tetap berada Oh, koridor yang sama, 3 huruf yang sama. sama. Ya Pak, Apa sama. itu? Qaf, do, dan itu alif ya Pak, alif. Iya, Alif bengkok. bagus. Alif bengkok. Bagus, ya. Ya. Bu Yayu, pernah dengar nggak? Beriman kepada kodok dan kodar. Oh, ya. Nah, gitu. Ya, Pernah itu nggak? Ya, kodok. ya. Tuh, coba ya, ini mudah-mudahan nih Ibu Oh, no. bisa menikmati nih apa jalan pikir kita tadi ya. Ibu sudah mengenali ada 3 pokok tadi ya. Nah, sekarang caranya apa? Saya akan menuliskan sebuah kata ya, walaupun nggak bagus-bagus tulisannya memang karena ini kendala kendala ini ya. Tuh, coba ya, yang penting Ibu bisa mengidentifikasi adakah 3 huruf yang sama antara kata yang tadi saya ucapkan, kemudian saya sedang tuliskan ini, dikaitkan, dibandingkan dengan apa yang muncul di dalam doa yang tadi kita sudah baca. Beriman kepada kodok dan kodar Allah, katanya gitu. Artinya gitu maksudnya Pak? Iya, iya, yang Ibu pahami kalau pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kodok dan kodar. Nah, gitu. Apa yang Ibu pahami? Ketentuan ya Pak ya? Nah, bagus. Ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya. Bagus ya. Jadi Ibu mengingat kalau kodok itu adalah ketentuan ya. Ketentuan, betul. Ya Bu ya. Iya Pak. Oke, bagus. Nah, coba sekarang pemahaman yang tadi atau ingatan yang tadi Ibu miliki, gunakan sekarang untuk memahami ini. Kodoita. Tentuanmu, ketetapanmu. Oke, bagus. Coba lihat sekarang ya. Kodoita. Bentuk berapa kira-kira? Bentuk satu Pak. Bagus. Bentuk 1. Apakah bisa dikenali domirnya? Anta. Bagus. Nah. Domir dalam bahasa Arab itu dekat sekali dengan apa kalau dalam struktur bahasa Indonesia? Kalau Ibu ya, domir dalam bahasa Arab itu dekat hubungannya dengan apa kalau kita bandingkan dengan atau hubungkan dengan struktur bahasa Indonesia? Seumpama pernyataan saya yang tidak dipahami, katakan saja. Nanti saya bantu cari pernyataan lain yang mungkin bisa memudahkan Ibu dalam memahami. Kata ganti kode itu ketentuan. Oke, baik. Kalau gitu saya kasih pilihannya. Itu. Ya, domir, tadi yang Ibu pahami ada anta. Dalam bahasa Indonesia itu lebih dekat kepada subjek atau predikat atau objek. Objek. Apa? Objek. Iya, bagus. Kalau begitu, mari kita maju ke depan. Ya, cocok ya, maju ke depan. Maju ke depan. Pelajaran berapa, Pak? Depan sekali, ya. Ke depan sekali kemana ini? Karena kita ada di buku 3, ya. Coba Ibu lihat ya. Atau kalau ingin lebih mudah ya, kalau ingin lebih mudah boleh di buku 2 mungkin dekat situ Ibu. Buku 2 ya. Ada ya? Pelajaran berapa? Ini sebelum masuk pelajaran Ibu. Setelah daftar isi coba. Setelah daftar isi ya. Kata ganti domir. Yang kata ganti ya Pak? Ya betul. Coba. Yang pertama apa yang Ibu lihat di situ kata ganti atau itu domairnya? Huwa. Di bawahnya apa? Robuhu. Baik. Apa yang Ibu ingat? Apa bedanya antara huwa dengan hu?
Huwa dia. Hu juga. Dia. Dia, Hu juga dia. ya. Hu juga dia ya Bu ya. Ya. Iya, karena itu yang kita tanyakanlah bedanya. Kalau tadi ya Ibu kasih tahu adalah persamaannya. Huwa sebagai subjek. Iya, Robuhu. Sebagai damir. Kepunyaannya apa? Kata iya ganti. oke bagus. Kepunyaan selain kepunyaan apa? Kalau itu saja yang teringat nggak apa-apa, Ibu tinggal Ya, informasikan ke kita. ya Pak. Kita orang baik kok Bu. Nggak usah sungkan-sungkan. Kata ganti kepunyaan, kata ganti miliknya. Udah? Udah Pak, apa Oke baik. Jadi fokus ke hu-nya saja ya Bu. Nah, hu-nya saja ya, jangan ke rob-nya dulu ya. Huwa tadi betul, Ibu ingat ya. Huwa itu betul. Ya, apa? Ke subjek. Oke. Kemudian kalau hu itu ada dua kemungkinan besarnya. Kalau sebelumnya isim, dia menunjukkan kepemilikan. Oke. Kalau sebelumnya fiil, dia menunjukkan objek. Berarti ini menunjukkan kepemilikan ya Pak. Ya, hu itu ada dua kemungkinan. Hu itu ada dua kemungkinan. Kalau dia didahului oleh isim, ingat kan kita udah pernah belajar, dia menunjukkan kepemilikan. Seperti robuhu ini, Yang kedua, kalau dia gitu ya, kalau dia didahului oleh fiil, dia menunjukkan objek. Ya. Contohnya apa? Masih ingat kata Nasoro, Ibu masih ingat? Pertolongan ya Pak. Makna dasarnya apa? Tolong ya Pak. Ya bagus. Nah, kalau misalnya saya mengatakan yansuru, apa maknanya? Dia yang menolong. Dia sedang menolong. Kalau ansuru, Aku menolong. itu seperti ashadu ya. Ansuru itu seperti ashadu. Saya menolong. Iya, bagus sekarang. Ansuruhu. Saya menolongnya. Nah, bagus. Nah, kan? Itu. Beda kan? Robbuhu dengan ansuruhu gitu. Oke? Ya, bedanya apa? Kalau di robbuhu menunjukkan apa? Kepemilikan. Nah, kalau ansuruhu Objek. Ini lupa satu lagi apa Pak? Kepemilikan. Coba artinya apa tadi? Coba artinya. Tuhan. Bukan, yang ansuruhu, mohon maaf. Jadi Ibu banyak Saya pikiran. menolongnya. Iya, Saya bagus. menolong dia. Nah, dia sebagai apa kalau dalam pemahaman Ibu? Sebagai objek. Nah, bagus. Nah, coba lihat sekarang. Ini hu itu kan sebagai objek. Coba lihat di dalam daftar ya, daftar domair yang ada di situ. Ya, domir yang bermakna kamu untuk objek di situ apa? Anta ya Pak, yang anta dan robuka. Yang untuk objek ya, bukan untuk subjek. Robuk. Dengan K Pak belakang. K ya gitu ya. Ya. Ya, kalau K itu objek. Nah, coba Ibu lihat lagi sekarang yang sedang kita bahas. Wah, udah panjang tadi jalan-jalannya. Coba lihat di situ. Apakah di situ ada makna kamu? Iya, dari taknya Pak. Oke, bagus. Apakah itu yang mengindikasikan makna kamu itu untuk objek?
Bukan untuk Bukan. subjek. Berarti kamu bukan sebagai objek. Oke, subjek. Apakah di situ kira-kira yang bermakna kamu di situ menjadi kepemilikan? Tidak. Tidak. Nah, kalau begitu objek ya bukan, milik ya bukan. Berarti kemungkinannya kamu sebagai. Subjek. Subjek. Nah, kalau begitu maka kodoita maknanya Engkau Telah apa namanya? Engkau tentukan ya, Pak. iya, bagus. Heeh. Ibu bisa merasakan beda antara engkau, yang kamu tentukan dengan ketentuan kamu. Bisa dirasakan bedanya. Iya, Pak. Begitu ya. Iya, Pak. yang Itu. tentukan. Oke, kodoita tadi fiil apa, Ibu? Fiil madi, Pak. Bagus ya. Memang berat kalau madin ya. Ya, lebih ringan madun daripada madin, Pak Guru. Madin ya berat. Al-madi juga berat. Yang ringan apa? Madi. Katanya madi itu. Iya. Berarti maknanya apa setelah kita menyadari itu fiil madin? Telah engkau tentukan. Ingat, bahasa Arab ya, Bu, ya. Bahasa Arab kan ada 2 pola. Kalau bahasa Indonesia berapa pola? Satu, Apa yang pertama kalau bahasa subjek, Indonesia? subjek, Nah, predikat, kalau begitu kodaita maknanya telah telah lagi mulainya. Lupa bahwa subjeknya itu kamu atau engkau gitu. engkau telah tentukan. Iya, begitu bahasa Indonesia. Ya Allah, ternyata ya lebih gampang ngerti bahasa Arab ya daripada bahasa Indonesia. Oke. Nah, baik supaya maksimal hasilnya, coba Bu Yayu rangkai sekarang. Waqini syarroma kodaita. Ini sama kodait. Dan syari keburukan. Dan jauhkanlah dari keburukan. Sudah? Ya, Pak. Nah, jauhkanlah siapa, Ibu? Jauhkanlah kami. Jauhkanlah Bagus. kami Dari mana dipahami kaminya? Ni, Pak. Ada apa dengan ni? Ni ini kan berarti seperti Robi, saya berarti tuanku. Kini syaroma kodoit. Kita ulangi lagi ya. Dari mana dipahami kami? Oh, bukan saya, Pak, maksudnya. Oh, bukan saya. Kalau bukan saya, lalu apa? Bukan. Maksudnya bukan kami, saya. Iya, Kini. bercanda ya, Bu ya. Bukan kami, tapi saya, gitu ya. Berarti wakini syarroma kodaita. Apa jadi maknanya? Jauhkanlah saya dari keburukan telah engkau tentukan. Jauhkanlah saya dari keburukan yang telah engkau tentukan. Oke, bagus. Masih ingat, Ma? Apa, Pak? Itu saja yang Ibu ingat? Yang Nggak apa-apa, kalau itu juga nggak Ya, apa-apa. Oke, ya, Pak. Pak. Yuk kita jalan-jalan sebentar ya, Bu. Ke bahasa Arab Qurani 1, coba. Sebentar aja. Oke. Ya. 1. Bahasa Arab Qurani 1, pelajaran 2, Ibu. Ya, Pak.
Pelajaran 2, Ya, Tanmiyatul Mufrodat nomor 3. nomor 3. Nomor 3. Ada di situ halaman 9, 10, 11 lah. Tanmiyatul Mufrodat ketiga kan ada ma, lam, ya, lam. Sudah? Iya, yang ketiganya aku nggak ketemu ya Pak, sebentar Pak. Satu, pelajaran 2 ya Pak. Pelajaran 2, teks pokok yang kedua, surah Al-Alaq ya. Pelajaran 2 itu Iqra bismi Oke, betul. Langsung ya, melangkah ke Tanmiyatul Mufrodatnya. Ya. Yang Tanmiyatul nomor 3. 1, 2. Saya nomor 3-nya kok nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Ya, betul, Kalau Pak. malam ya lamnya adakah Ibu? Malam ya lam ada. Halaman Sesuatu yang satu itu Bismillah, yang kedua Bukan Bu, Tanmiyatul Mufrodat untuk teks pokok yang kedua Ibu. Sebelum tasrif Ibu, sebelum tasrif yang qoro'a, yaqro'u, kiro'ah, qori, ikro itu. Tidak ada Ibu? nggak ada Pak, saya. Oke, karena baik. buku Saya saya izin ya. itu- Saya izin tampilkan ya, Bu. Saya Iya, izin Pak. tampilkan. Ya. Buku saya bentuknya kayak gini, mungkin lepas. Iya, baik. Sebentar ya. Saya bisa tanda sebentar. Nah, yang begini ada di buku Ibu yang begini? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada? Iya, ini Pak yang lepas mungkin Pak, karena buku Oh saya lah. Baik. Jadi saya bantu dari sini ya, Bu ya. Kalau udah lihat begitu, ya, lihat begitu, lihat begitu. Nah, ini Tanmiyatul Mufrodat yang pertama. Bismi Rabbik. Lanjut lagi. Tanmiyatul Mufrodat yang kedua. Alladzi kholaq. Nah, Tanmiyatul Mufrodat yang ketiga. Ma lam ya'lam. Ada ma di sini. Terlihat ma di sini? Iya, Pak. Apa maknanya? Sesuatu yang Berarti selain apa, gitu ya? Selain apa, ma juga bisa bermakna sesuatu. sesuatu yang Coba sekarang, boleh itu dicoba-coba. Ya nanti yang mana yang pas di badan, itulah yang dibawa. Ya. Tapi kalau nggak pas di badan, tidak usah. Ya, nanti bisa jadi kekecilan atau kegedean nanti kalau nggak pas di badan. yang Waqini syarra ma qadaita. jauhkanlah aku dari sesuatu keburukan yang telah Engkau tentukan. Oke, baik. Coba pertahankan urutannya terlebih dahulu. Jauhkanlah aku dari suatu Pertahankan dulu urutannya dulu. Kalau bisa, lanjutkan. Kalau nggak bisa, sesuai dengan urutan, baru nanti kita pikirkan. jauhkanlah aku dari sesuatu Oke, baik. Kelihatannya agak berat di sini. Ibu-ibu, Bapak yang lain bagaimana? Coba kalau mengikuti urutannya dulu. jauhkanlah aku keburukan. Kemana yang lain? Wah, yang lain juga menikmati. Ada Pak Guru kasihkan katanya berduaan. Kita jadi kayak nyamuk. Jadi nggak kedengaran komentarnya. Urutan dari arti katanya, Pak. Pak, coba Pak. Ya,
Apa jadinya? Coba Bu Mute. Lindungilah aku dari segala keburukan yang telah Engkau tetapkan. Oke, bagus. Yang lain, silakan. Lindungi aku. Sudah? Iya, Idenya sudah? Ya kayaknya Dituangkan dapat semua? sama. Iya. Pak, Oke, Pak, baik. Engkau jauhkanlah aku dari keburukan yang telah dari keburukan yang telah Engkau tentukan. Iya, oke, bagus. Yang lain? Oke, baik. Saya coba ya. Mungkin ini memang nggak enak kali ya kedengarannya, jadi nggak terucap ya. Tuh. Boleh tadi pakai engkau juga boleh, tidak juga boleh misalnya. Jauhkan. Waqini, lindungilah aku. Hmm. Kalau lindungilah, kan ada pakai kata dari kalau bahasa Indonesia. Ya. Lindungilah aku dari syarra, keburukan. Nah, keburukan apa? Sesuatu yang telah engkau tetapkan. Itu tadi. Lindungilah aku dari keburukan sesuatu yang telah engkau tetapkan. Sebagai ganti dari lindungilah aku dari keburukan apa yang telah engkau tentukan. Itu tadi, gitu ya. Ungkapan-ungkapan yang lain yang tadi terpikir oleh ibu-ibu, bapak sekalian, monggo itu boleh. Ya, yang tadi saya coba ajak adalah prinsip bahwa manakala urutan yang ada dalam bahasa Arab itu bisa juga untuk diurutkan dalam bahasa Indonesia, kita pakai itu dulu. Tapi kalau tidak bisa, baru kita ubah. Yang mana misalnya tidak bisa, kan tadi makodoita. Ya, tak di sini kamu, ya menandakan kamu, dia di akhir. Kalau kita ikuti urutan bahasa Arabnya, itu sesuatu yang keputusanmu. Jadinya begitu, sesuatu yang keputusanmu. Nah, itu nggak pas rasanya, karena kamu di sini bukan sebagai objek, bukan juga menandakan milik. Maka kita ubah jadinya, sesuatu yang engkau telah putuskan. Gitu. Atau sesuatu yang telah engkau tetapkan, begitu. Sesuatu yang telah engkau tentukan, begitu. Baik. Bagaimana Bu Yayu, ada pemahaman yang didapat dari diskusi kita? Saya ulangi lagi boleh? Bagaimana Bu Yayu, ada pemahaman yang didapatkan dari diskusi kita? Dapat, sudah Oke, ada. baik. Jadi kalau dievaluasi ya, kalau muhasabah diri, kesulitan yang Ibu hadapi untuk sampai pada pemahaman seperti yang tadi kita simpulkan lah, katakan begitu, apa kendala yang Ibu rasakan? Masih suka sulit membedakan antara tadi, Pak. Yang Bapak tanya domir tadi loh. Bapak memilihkan sama setelah itu baru teringat Nah, iya, baik. bacaan. Ya. Untuk domir ya, untuk domir atau kata ganti gitu ya. Kalau di fiil ya, kalau di fiil itu begini ceritanya dulu. Fiil adalah putri ya, gitu kuncinya. Apa itu putri? Fiil adalah kata yang Kata yang menunjukkan perbuatan terikat waktu, terus dan pelaku ya, Pak ya. nah bagus itu. Pelaku itu dari mana kita kenali? Dari penanda-penanda domir yang ada di dalam fiil tersebut. Pelaku istilahnya itu dalam bahasa Indonesia dekat sekali dengan subjek. Namun kemudian kita dalam bahasa Indonesia ada yang subjek saja, ada juga subjek pelaku gitu.
Sehingga kalau ini jadi dasar kita membuat kesimpulan, domir yang ada pada fiil madin, fiil mudhari, dan fiil amr itu merujuk kepada subjek pelaku. Implikasinya bagaimana? Itulah yang kita sebutkan lebih dahulu. Walaupun tandanya di belakang gitu. Nah, apa Ibu mau mencoba Ibu untuk menunjukkan itu, menguatkan pemahaman tadi? Domir yang terpahami dari fiil mengindikasikan subjek pelaku, karena itu kita sebut dia duluan. Apa mau coba untuk dimantapkan Ibu? Maksudnya coba bagaimana, Pak? Coba dalam ini Ibu baca teks Arabnya, lalu apa maknanya dalam bahasa Indonesia kalau kita menggunakan prinsip tadi? Domir mengindikasikan subjek pelaku gitu. Mau dicoba tidak? Contoh lainnya gitu Pak maksudnya. Ya, ini saya akan tunjukkan contoh lain. Biar tuntas ini yang Ibu tadi rasakan itu, membedakan. Ya, sekali lagi, ini domir yang kita pahami pada fiil madin, fiil mudhari, fiil amr, itu merujuk kepada subjek pelaku kalau dalam bahasa Indonesia. Ketika dia sebagai subjek pelaku, kita sebut dia lebih dahulu daripada perbuatannya, walaupun tandanya ada di belakang. Ibu nggak penasaran untuk mengetahui makna pernyataan tersebut lebih lanjut? Agak bingung, Pak. Oh, kalau gitu ayolah biar hilang bingungnya. Buka lagi kembali ya, buku 2 tadi, Ibu. Buku 2. Buku 2 tadi di bawah domir, karena kan ada di bawah itu tasrif ya. Buku 1. Boleh, mau buku 1 boleh. Ini biar tidak terlalu jauh mainnya, dari buku 3 turun ke baki 2 dulu. Buku 2 yang pelajaran mana, Pak? Bukan, ini belum masuk pelajaran justru. Ini setelah daftar isi ya, sebelum ya. masuk pelajaran 2, karena ini adalah materi pelajaran Bahasa Arab Qurani 1. Ya. Sudah? Ya. Oh, iya. Nah, coba lihat yang tasrif, yang fiil madin mudhari amr, coba Ibu. Tasrif. Mulai dari madin coba. Alima itu Bang maksudnya. Ya, betul, coba. Baca. Alima. Apa artinya? Mengetahui ya, Bang. Harus Ibu munculkan dulu itu domir yang terpahami dari situ, supaya berasa subjek pelaku taruh di depan. Apa domirnya untuk alima? Dia telah. Hah? Apa artinya? Iya. Dia. Berarti alima maknanya menjadi dia telah mengetahui ya, Pak. Bagus. Berikutnya, sampingnya. Dia sedang atau selalu mengetahui. Bagus. Ibu baca samping itu ke kiri apa ke bawah kalau disebut samping? Ke kiri, Pak. Oh, ke kiri. Ke kiri setelah alima, Ibu membaca apa di situ? Ta'lamu. Oh, berarti beda ya kalau begitu ya. Kalimat Ini kan Kalau punya kolom kalimat yang bawahnya lagi Bu, yang ada hia. Oh, berarti Tasrifnya beda ya bukunya ya. Tunggu sebentar. Pak, ini kan alima, kemudian 2 yang mudhari'nya ya'lamu. Itu kan yang mesti maksud Bapak? Bukan, kita lagi bicara di Madin ini kan, kita bicara di Madin. Ya. Berarti bawahnya lagi Bu. alimat tuh berarti harusnya. Alimat Iya. ke kiri. Alimat maksudnya. Iya, itu karena buku kita beda kelihatannya ya. Izinkan saya tampilkan kalau begitu.
Alima, alimat, alimtu. Alimtu. Iya. Ya, itu tadi Alimta. maksudnya. Alimta. Eh, Alimna. Alimta. Mana? Gimana bisa begitu? Jadi Iya, saya iya. tidak minta ke samping ya, tapi ke bawah ya, Bu ya. Ke bawah. Ke samping kalau di buku ini, Pak. Samping Pak ya makanya. Iya, Kalau tadi buku hijau ke samping. iya, tadi saya bilang ke samping, Ibu bacanya ya lamu katanya. Itu yang saya Nggak, saya salah. Saya baca yang di atas Pak. Oke, oke, bisa kita ke samping bisa. Iya, iya. Sekarang Oke, sudah Pak. bagus. Ya, baca yang pertama. Alima. Oke, apa maknanya? Dia telah mengetahui. Bagus. Berikutnya, sampingnya. Alima, alimat. Nah, apa maknanya? Eh, dia wanita telah mengetahui. Iya, ini nih Ibu pernah belajar di mana dulu ya, sehingga ada namanya dia wanita, aku laki-laki. Kalau bahasa Indonesia mah dia aja, nggak ada bahasa Indonesia. Nanti kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dia perempuan. Mungkin di tempat itu begitu berkesan ya. Kalau saya mah sama aja, huwa itu dia, Baik, Pak. hia itu juga dia. Cuman huwa itu untuk mudzakkar, hia itu untuk muannas gitu aja. Oke Bu ya, nggak usah pakai Ya, itu ya tadi ya, boleh Bu ya, nggak apa-apa ya, ya. nggak usah pakai Baik. dia laki-laki dia perempuan gitu ya. Ayo baik. Alima apa tadi? Dia telah mengetahui. Bagus, sampingnya Alimat, dia telah mengetahui juga. bagus. Dari mana kita duga bahwa dia yang mengetahui ini kedua ini? Dari yang belakang, Pak. Tak itu, Pak. Nah, itu Alimat. maksud saya. Walaupun taknya di belakang, tetapi karena dia mengindikasikan subjek pelaku dia, kita tetap taruh dia di depan. Ya. Oke, baik. Sampingnya. Alim tuh. Apa maknanya? Saya telah mengetahui. Bagus. Dari mana kita duga saya? Tuh. Ada Punya. di depan apa Nah, di belakang? ada di belakang. Nah, nggak apa-apa. Ya, biarkan aja bahasa Arab begitu. Namun kita kalau bahasa Indonesia, karena kita memahami bahwa saya sebagai subjek pelaku, kita taruh di depan. Bagaimana? Apa masih ada kebingungan sekarang? Enggak, Pak. Alhamdulillah, bagus nih. Ini pertanda bagus. Nanti saya akan diundang syukuran sama Bu Ayu. Kan Amin, rumahnya dekat amin. katanya. Amin. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, sekarang kita ke tahap terakhir dari rangkaian diskusi kita. Silakan, siapa yang mau berbagi pemahaman terlebih dahulu untuk potongan doa yang pertama. Setelah itu nanti potongan doa yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Ini semakin cepat ibu-ibu, Bapak membuat keputusan, maka kemungkinan akan tuntas itu semakin besar. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Bu Asmani, silakan. Wah, ini semangatnya luar biasa, ingin ikut serta. Silakan, Ibu, potongan pertama. Kenapa saya yang pertama ya, Pak Wah, Ustadz jawabnya? itu artinya itu kalau yang pertama. Nanti khawatir Ibu tenggelam kalau nggak diminta ke depan. Itu. Silakan, potongan doa yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait. Iya, baik. Apa makna yang Ibu pahami? Ya Allah berikan ini saya hidayah seperti kan. Sudah? Pak Ustadz saya kan baru nyimak. Iya, memang justru itu. Kalau yang baru-baru itu kan masih hangat,
masih hot itu yang baru. Kalau yang lama katanya nanti Bu Yulis, saya kan udah lama Pak Guru, udah susah diharapkan lagi. Itu tuh yang baru itu yang masih anget, yang masih apa katanya, masih kencang katanya. Siapa? Bu Asmani katanya. Baik, terima kasih Bu Asmani. Berikutnya siapa Bu? Setelah Bu Asmani Pak, siapa? saya coba ya Pak. Silakan Bu Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukilah aku seperti orang yang engkau beri petunjuk. Yang Bagus. seperti orang yang telah engkau beri petunjuk. Iya, telah engkau kan bahasanya. Memang begitu kalau bahasa Arab. Telah engkau. Tapi kalau bahasa Indonesia, engkau telah. Gitu. Engkau telah beri petunjuk. Oke. Baik, berikutnya siapa? Potongan yang kedua. Oke, bagus. Mungkin potongan ketiga ada peminatnya. Ayo dilelang, dilelang. Potongan ketiga ada. Nah, ini kayaknya juga potongan tiga kurang menarik. Potongan keempat ada peminatnya. Ayo dijual murah, dijual murah. Boleh saya Pak Guru? Iya, alhamdulillah. Akhirnya yang keempat Ulang lagi, ada diterusin yang peminatnya. itu. Silahkan Pak Hamid. Berilah aku keberkahan pada semua yang engkau berikan. Iya, oke bagus. Yang bermana engkau berikan yang mana? A'toita, engkau Itu telah bentuk berikan. berapa? Bentuk satu. Sudah muncul dalam pemaknaan? Belum. Jadi Ayo saya ulang. Berikanlah aku keberkahan pada semua yang telah engkau berikan. Iya, bagus. Berikutnya, potongan kelima. Ini udah tadi ya Pak ya? Oh, udah, baik. Lewat. Potongan keenam. Ada peminatnya, potongan keenam. Panjang loh ini, panjang nih. Nggak rugi ini yang memilih potongan 6. Pahalanya lebih banyak. Oke, kayaknya ini partai ini kurang peminat. Potongan ketujuh. Wah, sama juga ini. Potongan ke-8. Musuhi tidak akan pernah jadi mulia. Bukan udah tadi Pak? Iya udah, oke bagus. Berarti yang terakhir. Yang dibahas terakhir. Engkau tabarak Rabbana wa ta'alaika. Tabarak. Engkau Maha suci Engkau Tuhanku. Engkau maha Ya Tuhan. Rabbana. berbahagia. Yang terakhir yang tabarokta, Pak. Ya betul, yang terakhir itu. Tabarak Rabbana wa ta'alaita. Tabarokta Rabbana Engkau maha. Engkaulah Tuhan kami yang maha pemberi berkah dan maha tinggi. Sudah? Sudah, Pak. Ada. Oh ya, baik. Silakan Bu Susi, gimana? Kan udah. Iya, kan saya nggak kebagian. Ibu habisin sendiri. Engkaulah Tuhan kami yang maha pemberi berkah, yang maha berkah dan maha tinggi. Engkaulah Tuhan kami. Kalau begitu pemaknaannya, kira-kira Tuhan kami itu sebagai apa? Subjek, apa predikat, apa objek? Kalau begitu penegasan kali Pak, karena robananya itu Nggak masuk, pilihannya cuma 3. Kalau kalimatnya gitu sebagai objek Pak. Sebagai objek? Iya. Subjek, objek dari mana? Dari tak. Bukan, bahasa Indonesia gitu. Tuhan dari Tabarok Pak. Bukan, bahasa Indonesia. Dari mana Pak ya?
Ibu bapak yang lain ada? Tadi Ibu Susi kan bilangnya engkaulah Tuhan kami. Iya. Berarti dari engkaulah gitu kan. Apakah engkaulah itu berobjek? Nah, itu dia. Kalau gitu kita cari yang berobjek gitu. Iya. Ini Bu Susi begitu yakin ini objek apa yang menjadi dasarnya? Bukan subjek aja tuh kan. Engkaulah subjek, Tuhan predikat. Enggak predikat aja gitu. Ibu-ibu, bapak yang lain ada idenya gimana? Iya. Engkau Kalau Maha Suci dan Maha Tinggi. kalau Baik. menurut saya Robbana itu dari nama panggilan lagi, wahai Tuhan kami, Pak. Nah, Gitu. oke, bagus Wahai itu. Tuhan kami. Ya. Bagus gitu. Nah, kalau itu untuk panggilan, mau ditaruh di tengah-tengah, apa di awal, apa di akhir? Di awal apa di akhir paling bagus? Di Oke, awal paling bagus. bagus. Pilihlah mana yang lebih enak, di awal atau di akhir. Saya pilih di awal. Di awal. Oke, monggo, pilih di awal. Wahai Tuhan kami yang maha Engkau yang Engkau yang pemberi berkah. yang maha pemberi keberkahan dan maha tinggi. Oh, oke, bagus. Nah, tabarokta itu dari kata dasar apa kita tabarokta itu? Barokah. Dari barokah. Nah, kalau dari barokah kemudian menjadi tabarokah gitu ya? Tabarokah, Pak. Itu apa maknanya tabarokah? Bersih, selalu memberi suci. Baik. Pak, kalau ada tambahannya tak itu sebentar aja di buku Pak lagi. Banyak atau berulang-ulang. Biasanya gitu kalau pakai tak saling. Ini sepertinya ini tidak menjadi mantap ini karena waktu itu kan sudah ya Pak Hamid ya. Sudah, iya. Udah Bapak petakan ya dari ini menjadi ini. Iya. Lahir jadi maknanya ini gitu. Berulang-ulang. Yang berarti engkau yang selalu memberikan berkah. Kalau enggak. Mana dasarnya apa itu? Berkah. Berkah. Mana dasarnya berkah ya Pak? Ya, apa itu kalau bahasa Indonesia kita? Berkah itu kalau dulu kalau nggak salah ada nambahnya gitu ya. Iya, oke. Terus apa jadinya? Sebelum nambah apa? Ada apa lagi ya? Baik-baik. Oke, apa lagi? Kebaikan. Berkah kan ada berkah. Bersih. Iya. Bersih baik nambah. Bersih ya. Kalau bersih konteksnya Tuhan kita bilang apa? Suci. Berarti tabarokta kita bisa mengatakan Engkau Maha Suci. Engkau Maha Suci. Wa ta'alaita. Engkau Maha Tinggi. Iya, baik. Jadi kalau itu digenapkan dari awal bagaimana jadinya? Wahai Tuhan kami, Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi. Iya, Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi. Alhamdulillah. Tapi sayang ini tadi ini Balai Lelang Negara ini ini rugi ini. Ada banyak barang bagus tapi peminatnya tidak banyak ya. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak sekalian yang telah berpartisipasi, ikut serta berpikir yang tadi diawali oleh Bu Asmani, diakhiri oleh Pak Hamid. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, ada Bu Fauzia, Bu Yurlis yang kelihatannya sedikit sekali ini. Mungkin karena partai baru ya. Jadi suaranya tidak banyak. Nunggu nanti kiriman dari Bapak Ke ya. Dan Bapak Ke, Bu Mute, Bu Susi, Bu Yayu, terima kasih semua. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai bertemu pekan depan. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan terus oleh Allah sehingga kita bisa menikmati proses
menjadi lebih mengerti bahasa Arab Quran ini bisa kita nikmati. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, Makasih, sama-sama Pak. Ibu Bapak sekalian.